Anda lihat dulu, jangan sampai Anda malu ketika data serta manuskrip dibukakan buat Anda. Malu, demikian. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas hari ini tentang kain nama lagi. Ya, kali ini video kain nama itu saya putar ulang-ulang, tapi tetap ngakak cuy. Kenapa? Karena argumentasinya itu benar-benar yang aduh parah gitu loh, nggak selayaknya ya orang manusia biasa, manusia normal, manusia yang pernah belajar itu mengatakan itu, nggak mungkin. Tapi ini terjadi dengan kain nama cuy. Nah, apa aja ya kita akan nonton videonya ya. Ini menarik ini. Pembahasan tentang Rasulullah Muhammad menikah dengan Aisyah ini menarik. Kita akan bahas bukti-buktinya. Termasuk kitab-kitabnya nanti. Di kemudian hari ya. Insya Allah. Demikian. Ribka itu 3 tahun. 3 tahun. Sementara Nabi Ishak ya, Nabi Ishak itu nabi yang dimuliakan oleh orang Yahudi. Iya. Ya. Terus kemudian tidak pernah ada yang menghina, menikah dengan Ribka usia 3 tahun. Daud Iya. mengambil istri. Ya, ini pembahasan soal Ribka, tapi saya bahas nanti di akhir video ya. Saya mau fokus ke argumentasinya kain nama dulu. Ya, kita nonton dulu videonya ya. Uria. Iya. Daud di dalam kitab mereka Iya. mengambil istri orang, namanya Uria. Iya. Uria disuruh maju, mati. Dia panglima perang. Iya. Istrinya namanya Bersheba. Iya. Betsheba. Betsheba diambil oleh Daud karena Daud katanya, Iya. astagfirullahaladzim. Orang-orang itu menghina Nabi tuh enteng aja gitu ya, apa tidak merasa bersalah ya. Daud melihat Betsheba waktu mandi, mengintip, lalu timbul hasratnya, menyuruh orang untuk membawa perempuan itu lalu disetubuhi di rumahnya. Dan dia baru tahu bahwa itu adalah istri panglimanya. Betsheba itu lalu hamil, ya kan? Anak pertamanya mati. Setelah mati anak pertama baru dinikahi oleh Daud. Nah, pelan-pelan pemirsa. Daud mengambil istri orang namanya Betsheba. Disetubuhi sampai hamil, lahir anaknya mati. Ini ya lanjut. Ini anaknya mati. Lalu lahir anak kedua. Kitab Yahudi mencatat bahwa kelahiran Salomo atau anak kedua dari Daud dan Betsheba ketika Betsheba usianya 6 tahun. 6 tahun. Berarti sebelum itu hamil anak pertama di usia berapa? Ya berarti di usia sebelum 6 tahun. Sebelum 6 tahun. Iya. Itu antara Daud dan Betsheba. Begitu. Jadi masalah menikah, istilah pedofilia kepada orang-orang Kristen yang menggunakan ini, Anda lihat dulu, jangan sampai Anda malu ketika data serta manuskrip dibukakan buat Anda. Malu, demikian. Ya, itulah argumentasi dari kain nama yang menurut saya benar-benar argumentasi yang konyol cuy. Ini orang manusia biasa, laki-laki biasa tidak akan pernah mengatakan hal itu. Tapi ini terjadi dengan kain nama. Argumentasinya adalah dia mengatakan bahwa Daud itu menyetubuhi Betsheba ketika dia umur 6 tahun. Enggak ya, 5 tahun ya, 5 tahun. Dan dia melahirkan Salomo itu umur 6 tahun. Nah, ini kalau kalian semua di rumah tidak ketawa, berarti dipertanyakan kewarasannya. Kenapa begitu? Karena mana ada anak masih bocil, anak masih 6 tahun, dia bisa melahirkan, mana ada di dunia ini. Entah ini kayak nama pernah baca buku atau tidak gitu loh. Pernah sharing sama dokter atau bagaimana atau tidak. Mana mungkin seseorang yang belum menstruasi, belum terjadi kematangan pada kandungannya, dan kemudian dia bisa dibuahi dan kemudian dia hamil dan melahirkan di umur 6 tahun. Bahkan dia argumentasi konyolnya itu mengatakan bahwa Betsheba ini melahirkan anak pertamanya ya dari perselingkuhan dengan Daud itu di umur 5 tahun. Tak masuk akal kayak nama. Kamu itu kalau nipu dan bohong, boyo agak cerdas sedikit gitu loh. Ini sesuatu yang impossible. Ini sesuatu yang nggak mungkin terjadi
Apalagi anaknya cuman mati gitu aja. Terlalu konyol buat kayak nama. Tapi kita akan bahas ya dari Alkitab. Apakah benar Bathsheba ini, ya itulah pertanyaannya. Apakah benar Bathsheba ini masih anak-anak bocil dan lain-lain? Ya, coba kita akan bahas dalam bagian ini ya. Ini Daud ini kisahnya Daud ini. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat perbaringannya. Nah, kalian semua bisa baca kan di sini kan? Dia dari tempat perbaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Namanya Raja Gabut ya, rajanya. Kenapa saya bilang Raja Gabut? Nah, yang lain perang, nah, dia di rumah bobo-bobo karena udah jadi raja, jadi pemimpin ya, dia gabut gitu. Dia kemudian pada waktu petang dia bangun jalan-jalan di atas soto istana di atas ya. Tampak kepadanya dari atas soto seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, seorang perempuan ini kalau di dalam bahasa Ibraninya ini pakai kata isyah. Nah, ini nih. Isyah. Coba teman-teman baca ini ya. Wah, kalau bilang wa Aisyah. Perempuan ya, isyah. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, saya mau bahas ini dalam kamus ya. Ini kamus dalam bahasa Ibrani. Nah, isyah. Apa isyah ini? Isyah ini ya, di sini dikatakan woman. Woman berarti wanita ya, wanita. Woman itu wanita, atau yang kedua itu bisa wife. Ini woman ini bukan anak bocil, bukan. Gak mungkin lah kalian bilang anak 6 tahun terus kemudian woman. Ini aneh gitu. Apalagi kayak nama katanya pernah di luar negeri kan, gak mungkin dia ngomong gitu harusnya. Kedua itu wife. Wife yang artinya istri, itu pakai kata isyah. Dan juga female atau betina untuk binatang. Atau wanita lain, each woman. Nah, tapi kalau kita lihat tetap Aisyah ini akan Aisyah lagi jadinya. Isya ini tetap diartikan sebagai woman, wanita yang sudah dewasa. Makanya kalau kita lihat di sini ya, ketika Daud melihat wanita itu, Daud tidak melihat perempuan itu sebagai anak bocil. Orang tidak ada anak bocil. Di situ kan dikatakan woman gitu loh. Dalam bahasa Inggris juga pakai the woman. Dikatakan the woman was very beautiful to look up on. Nah, jadi kalau kita lihat di sini wanita dewasa itu yang disampaikan dalam ayat ini, bukan anak kecil. Ngarang kamu itu. Kayak nama ngarang. Nah, kenapa ngarang? Saya juga bingung ya kayak nama ini ya. Dia itu ngaku tahu Kristen, ngaku tahu Alkitab, tapi bahkan ketika menerjemahkan dalam Alkitab yang sangat-sangat sederhana sekalipun, dia tidak bisa tahu dan dia tidak mengerti. Nah, tidak mungkin di situ anak 6 tahun melahirkan. Yang pertama karena dia belum menstruasi jelas. Kedua, dia jelas gak mungkin karena di dalam Alkitab dikatakan di situ adalah woman, bukan anak kecil. Dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa kata yang dipakai. Woman berarti itu adalah wanita yang sudah menikah dan sudah berumur. Nah, nanti kita akan lihat Na'ar, Nara itu nanti kita akan melihat bahwa itu adalah perempuan muda, yang lady. Dia sudah dewasa tapi masih muda dan masih perawan, belum menikah. Nanti kita akan bahas ke Ribka ya. Tapi tahan di sini dulu. Kemudian kayak nama berusaha mengatakan, wah ngeri kali ya ini orang-orang Kristen ini menghinakan Nabi. Nabi Daud dengan mengatakan Daud ini berzina. Loh, kamu itu kalau pakai kitab Yahudi, mau kitabnya orang Kristen, mau kitabnya orang Yahudi, sama-sama mencatat bahwa Daud ini pernah berzina, pernah jatuh dalam dosa. Ya, itu fakta sejarah yang tercatat dalam Alkitab secara jujur dan terbuka. Bukan itu untuk menghinakan orang gitu loh. Kayak nama mindsetmu tuh gimana? Terus kalau kamu sekarang mengatakan bahwa itu penghinaan dan itu bukan catatan sejarah, wah ini pertanyaan kamu ini katanya menyempurnakan, tapi nggak tahu yang kayak gitu. Ataukah sebenarnya dirimu itu tidak mengerti sejarah? Parah kayak nama.
Yang berbeda itu bukan Kristen dan Yahudi, yang berbeda itu kau kayak nama. Nah sekarang kita akan masuk ke Ribka. Kenapa ini Ribka ini juga penting? Ribka dibilang kan pada waktu umur 3 tahun katanya. Ini orang-orang agak aneh ya, mentang-mentang mau cari remis. Kalau Phil Pait bilang mau cari remis gara-gara ya, nabinya dibilang suka anak-anak, terus kemudian cari tokoh-tokoh Alkitab yang suka anak-anak juga, karena nggak ketemu, akhirnya ketemulah ini cocokmologi untuk Daud yang tidak terbukti, dan juga untuk Ishak yang katanya nikahin anak umur 3 tahun itu Ribka. Nah kita akan lihat logika anehnya dua orang ini yang jelas-jelas itu nanti pasti keliru. Dalam bahasa Ibrani itu ada dua jenis ya. Isya itu yang sudah ini, tapi Naar atau Nara nanti kita akan lihat ya. Sekarang kita langsung lihat saja dalam Alkitab ya. Tadi katakan bahwa Ribka anak kecil ya. Ribka anak kecil, oke. Kita akan lihat di sini di dalam Genesis atau Kejadian 24 ayat 12 ya. Ini kita akan pelan-pelan belajar ini ya, jangan buru-buru supaya benar otak kita ini. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Jadi ceritanya Abraham nyuruh budaknya lebih enak dibilang pelayannya ya, hambanya, untuk pergi mencari jodoh untuk Ishak. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, tapi ya penjodohan tetap ada pada waktu itu ya. Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Anak-anak perempuan penduduk kota ini. Kita cek bahasa Ibraninya ya. Dalam ayat yang ke-13. Nah, kita lihat di sini anak-anak atau bat, kalau kita lihat sini ya. Anak-anak anak-anak di kota ini, kalau kita lihat kata anak-anak di kota ini di dalam bahasa Ibraninya itu dalam kamus ini ya, ini katakan daftar ini anak-anak perempuan, tapi ini lebih spesifik sebenarnya untuk menyebut oh itu anak perempuannya si ini si itu gitu. Jadi bagaimana kita akan lihat lagi ya selanjutnya di ayat 14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata. Nah, spesifik lagi anak gadis. Anak gadis di sini atau dalam bahasa Inggrisnya ya. Kalau kita lihat the girl, nah di sini anak gadis. Anak gadis ini dia barulah memakai kata naara. Nah, naara ini apa? Naara, kalau kita lihat dalam bagian ini, saya akan lihat dalam kamusnya. Kalian coba perhatikan di situ naara ya. Naara, a girl, maiden. It's young lady. Nah, young lady saya bilang girls, maiden, maids, young ladies, young lady, young woman. Nah, artinya ini adalah perempuan-perempuan yang sudah siap menikah karena dia sudah dewasa, bukan anak kecil gitu loh. Nah, makanya pada waktu itu hamba, atau kalau kita bisa lihat hamba dari Abraham ini, dia mencari jodoh untuk mencari anak-anak perempuan, anak-anak gadis, pada siapa aku ketemu. Nah, kita lihat ya bagian ini ya. Kiranya terjadi begini, anak gadis pada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan ia menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang akan kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu. Jadi intinya nih, hamba dari Abraham ini mau bilang bahwa kalau ada perempuan gadis, nanti ketika saya bilang tolong dong ini unta butuh minum, lalu kemudian dia miringkan buyungnya kasih minum unta, itu sudah perempuan yang akan dinikahi Ishak. Sesimpel itu sih. Nah, lalu sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir di Betuel, anak laki-laki Milkah, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya ke atas bahunya. Kalian tahu buyung gak sih? Tahu buyung gak? Nah, coba kita akan lihat ya buyung. Supaya kayak nama dia
ngerti nih, buyung. Nah, buyung tempat air. Nah, ini kira-kira nih ya. Seperti ini ya. Nah, buyung tempat air. Jadi ini sebenarnya tempat air gitu. Tempat di mana seorang nanti isi airnya ke dalam situ. Buyung. Ini Ribka ketika Abraham menyuruh hambanya untuk mencari Ribka lagi, mencari jodoh untuk si Ishak, kemudian anak gadis yang sangat cantik yang namanya Ribka ini dikatakan dikatakan seorang perawan. Nah, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Jadi anak umur 3 tahun kalau menurut si Kainama sama si siapa tadi? Siapa di si bangke ini? Dia bawa buyung itu ndak turun ambil air, naik bawa air. Umur 3 tahun cuy. Logikanya di mana logikanya? Anakku 3 tahun masih lari sana lari sini, suruh angkat air mana mau dia. Kembali naik, kemudian berlarilah. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya apa? Minumlah Tuan, minumlah. Maka segeralah turunnya buyungnya itu ke tangannya serta diberi dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, ia berkata, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Untanya dikasih minum anak umur 3 tahun. Dia menimba air, anak umur 3 tahun timba air. Bagaimana logikamu Kainama? Tidak mungkin. Makanya saya bilang ya, cocokmologi dari orang dua ini keterlaluan. Maksudnya gini, mau nipu orang tapi mbok yo dengan cara yang elegan. Orang itu nggak bisa tahu kalau kamu nipu gitu loh. Masa kamu nipu semua orang tahu kalau itu penipuan? Bagaimana mungkin seorang anak kecil pergi cari air, bawa buyung, kasih minum unta, kasih minum nih bapak tua ini, Eliezer. Kan nggak mungkin. Terus juga kayak tadi juga, bagaimana bisa anak umur 6 tahun dia melahirkan ini si siapa Betsheba tadi begitu loh. Aduh, entahlah ya. Kayaknya dunia dikatakan makin gila tapi nggak segila Kainama lah ya. Sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang jadi ulasan-ulasan saya boleh membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel ini dan video-video yang lainnya. Silakan dicek dari awal diupload sampai saat ini. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.